Bapak ingin membacakan sedikit motivasi untuk kalian. Ini ada 3 pendapat. Yang pertama dari Malcolm. Dia mengatakan pendidikan adalah paspor menuju masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi kalian sekarang yang sedang sekolah dan di pesantren diusahakan semangat, jangan malas dan jangan asal. Karena belajar itu akan menentukan kalian di masa yang akan datang. Kemudian anggap, jangan berhenti belajar. Sekali kalian berhenti, kalian tidak akan bisa mulainya kembali. Terus belajar, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Dan yang terakhir ini dari Imam Ghazali. Beliau mengatakan ilmu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dia hendaki, maka perjuangkanlah untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana berjuangnya? Seperti kita sekarang, kita sekolah, kita banyak belajar dari Allah supaya kalian menjadi orang yang sukses dan orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tebi Lesmana. Saya guru di SMK Islam Bihbul, pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Islam Bihbul dengan nomor peserta 201084495375. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, silakan kalian cek kerapihan dan kebersihan di sekitar meja kalian masing-masing. Diusahakan tidak ada sampah ya, dan bajunya rapi semua. Sudah selesai? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Sudah rapi bajunya? Sudah. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, semoga doa kita semuanya bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua cita-cita kita semuanya bisa tercapai. Amin. Oke, selanjutnya silakan kalian buka handphonenya dan isi absen di link yang sudah Bapak cantumkan di PowerPoint. Jangan lupa cantumkan nama dan kelasnya ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah diisi nama dan kelasnya? Sudah. Apakah kalian masih ingat materi pelajaran minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Nah, jadi kemarin kita belajar tentang materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi Manusia. ya, kita bisa banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pelajaran yang kemarin, di mana banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya, Bapak ingin membacakan sedikit motivasi untuk kalian. Ini ada 3 pendapat. Yang pertama dari Malcolm. Dia mengatakan pendidikan adalah paspor menuju masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari Ini. Jadi kalian sekarang yang sedang sekolah dan pesantren diusahakan semangat, jangan malas dan jangan asal. Karena belajar
itu akan menentukan kalian di masa yang akan datang. Kemudian anggaran, jangan berhenti belajar. Sekali kalian berhenti, kalian tidak akan bisa memulainya Kembali. Terus belajar, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Dan yang terakhir ini dari Imam Ghazali. Beliau mengatakan ilmu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Maka berjuangkanlah untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana berjuangnya itu? Seperti kita sekarang, kita sekolah, kita belajar dari sekolah, supaya kalian menjadi orang yang sukses dan orang yang pintar. Untuk selanjutnya, Bapak minta semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu syukur sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita Indonesia ini. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, supaya lebih semangat lagi, Bapak minta semuanya sekarang tepuk semangat. Siap ya? Siap. Tepuk semangat. Oke, karena kita sudah semakin semangat, lanjut. Hari ini tujuan pembelajarannya ada 5 poin yang harus kalian capai, yang harus kita capai dalam materi upaya penegakan hak asasi manusia. Poin yang pertama, silakan kita baca bareng-bareng ya. Poin yang pertama adalah Kepesertaan diri melalui kegiatan ceramah mampu menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan cepat. Nah, jadi tujuan yang pertama itu kalian harus mampu menjelaskan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Nanti dicermati materinya, kalian boleh tanyakan kalau misalkan tidak ada yang kalian tidak paham. Selanjutnya poin nomor 2. Peserta didik mampu menguraikan upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada saat tanya jawab dengan cermat. Ya, jadi setiap ada pelanggaran itu harus diuraikan, kejadiannya dan lain sebagainya itu harus diuraikan supaya jelas penegakan hukumnya seperti apa. Kemudian poin nomor 3. Melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dengan teliti. Benar. Nanti Bapak akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian cermati materinya, apa yang kalian tangkap dari materi itu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya poin nomor 4 adalah Setelah menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia, peserta didik diharapkan mampu menelaah upaya penegakan hak asasi manusia dengan cepat. nanti setelah Bapak menguraikan pelajaran tentang upaya penegakan hak asasi manusia, silakan kalian menganalisis kasus, kemudian didiskusikan bersama-sama, kemudian nanti akan dipresentasikan bersama-sama di depan. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah Peserta didik menyajikan hasil tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia melalui presentasi berlayar dan interaktif. ya, jadi nanti dalam penyajiannya silakan kalian membuat hasilnya itu dengan kreatif, jadi ya, dengan sekreatif mungkin. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada 5 poin. Nah, sekarang masuk ke kegiatan inti, di mana kalian
silakan perhatikan video pembelajaran tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Silakan catat poin-poinnya dan silakan catat kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Afandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. Yang pertama adalah mempertimbangkan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik tetap harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Yang kedua adalah dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Nah, sekarang kita akan melihat upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Pemerintah itu memiliki upaya untuk penegakan hak asasi manusia. Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang sering kita sebut sebagai Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM, gitu ya, undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian ada pembentukan pengadilan HAM. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Idrus dan Prof. Karim tadi, setiap kegiatan kejahatan yang terjadi di sekitar kita itu jangan sampai kita hakimi sendiri, gitu ya, karena semuanya sudah ada dalam aturan, semuanya sudah ada dalam perlindungan dan undang-undang. Kalau misalkan ada yang membuli, ada yang mencuri, jangan sampai kita hakimi mereka. Jadi bawa ke pihak yang berwajib. Biarkan hukum yang memberikan pelajaran kepada mereka. Upaya penegakan yang pertama adalah dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Nah, perhatikan ya, ini penjelasan tentang upaya penegakan hak asasi manusia di bagian Komnas HAM. Di sini sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Di bawahnya ada keterangan bahwasanya Komnas HAM memberikan arahan, memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan. Jangan sampai ketika kita ada masalah itu dibawa di luar pengadilan atau di luar pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang berwajib. Itulah materi tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang Bapak tampilkan tadi di video. Kita kan sudah bahas ya, tadi ada 2 macam upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya sebelum ke pembelajaran yang lain, sebelum kita berdiskusi dan lain sebagainya, kita explicating dulu. Ya, nanti Bapak akan akan undi siapa nama yang berhenti di jarum. Silakan mengajukan pertanyaan dan tunjuk rekannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Paham ya semua ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau mengajukan pertanyaan kepada Dede Fitri Sedatunisa. Bagaimana efektivitas kerjasama antara negara-negara dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia
terutama dalam konteks konflik atau krisis global saat ini. Terima kasih telah mempercayai saya untuk menjawab. Izin menjawab, efektivitas kerjasama antar negara-negara dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia secara lintas batas sangat bervariasi. Meskipun terdapat berbagai perjanjian dan lembaga internasional yang telah bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, implementasinya seringkali terhalang oleh politik, kepentingan nasional, dan konflik kepentingan antar negara. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Dede dan Siti Rama yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu saudari Dede Seganunisa. Ini yang tadi menjawab, sekarang dia harus membuat pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua kalinya. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh Vicky Amelia Utami. Apa peran masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan aktivis dalam mendukung serta memastikan penegakan hak asasi manusia di negara-negara yang menghadapi pelanggaran hak-hak tersebut? Ya, terima kasih. Silakan saudari Vicky untuk menjawab pertanyaan dari Dede. Terima kasih telah mempercayai saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi, peran masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan aktivitas sangat penting dalam mendukung penegakan HAM. Mereka berperan sebagai pengawas, independen, advokat, dan penyalur informasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, serta sebagai agen perubahan dan mendorong perlindungan hak asasi manusia. Ya, tepuk tangan. Itu luar biasa sekali ya. Tadi yang diajukan pertanyaannya oleh Dede dan jawabannya juga sangat luar biasa. Jadi banyak ya di kita tuh organisasi-organisasi yang non formal gitu ya. Banyak LSM dan lain sebagainya. Banyak juga yang membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan keadilan yang dibantu oleh mereka. Luar biasa. Tepuk buat kita semua. Luar biasa sekali ya, kalian sudah aktif, bagus tadi mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Nah, selanjutnya dari materi yang sekarang yang tadi sudah Bapak tampilkan lewat video, kalian silakan buat kelompok seperti kelompok di minggu kemarin. Nanti kalian cari kasusnya apa, baik pembunuhan, pembulian, pencurian, perampokan, atau pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, nanti silakan kalian analisis 4 poin ini. Pertama, kronologi kejadian, kemudian penyebabnya apa, gitu ya. Kemudian nilai Pancasila yang dilakukan apa, dan yang terpenting itu upaya penegakan hak asasi manusianya seperti apa. Paham ya semua ya? Paham. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing, silakan. Tapi kalian harus mencantumkan 4 komponen ini. Silakan nanti diskusikan berdasarkan kasus yang akan kalian teliti. Yang pertama, kronologis kejadiannya, penyebabnya, nilai Pancasila yang dilanggar, dan upaya penegakan hukumnya. Silakan, selamat berdiskusi, selamat bekerja kelompok. Silakan didiskusikan ya.
kelompok 3 atau kelompok 2? Kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 4 membahas tentang guru pramuka cabuli 15 anak di Surabaya. Silakan kalau ada kasusnya sesuaikan dengan yang sudah Bapak berikan ya. Acuannya kelompok 3 ya. Kelompok 3 membahas tentang kasus pembunuhan. Silakan nanti disajikan di PowerPoint-nya sekreatif dan sebagus mungkin ya. Ini kelompok 1 membahas pembulian siswa di Cilacap ya. Ini kejadian yang masih hangat ya. Ya, dibahas ya. Oke, yang ini kelompok 2 membahas kasus tentang di Villa Pangalengan. oh di Bandung. Oke, ya didiskusikan semuanya supaya ikut bekerja dan berdiskusi ya, supaya aktif dan terbiasa. Baik, bagaimana diskusinya sudah selesai? Kerja kelompoknya sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah mengerjakan, kita akan mempresentasikan berdasarkan urutan kelompoknya masing-masing. Jadi silakan kalian presentasikan kasus-kasus yang kalian kalian analisis. Nanti silakan kalian jelaskan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 supaya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penegakan hak asasi manusia yang diambil dari kasus bullying di siswa di Cilacap. Kronologis kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Cimanggu, Cilacap. Kronologis aksi bully dilakukan siswa SMP itu terjadi hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi penyebab terjadinya pembulian tersebut dikarenakan pelaku yang berinisial MK tidak terima terhadap korban yang berinisial FF. Beliau mengaku sebagai salah satu dari kelompok barisan siswa atau basis. Untuk dilanjut selain dilakukan yaitu sila kedua kemanusiaan yang hadir dan berada. Upaya penegakan hukum. Pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan di muka umum. Jadi tanggapan kami terhadap kasus tersebut adalah ketika ada seseorang siapapun itu yang terkena bully, maka pelaku yang membuli tersebut harus dihukum atau diberikan tindak lanjut karena dampak dari bully sangatlah besar. Nah, jadi untuk kelompok 1 luar biasa sekali. Jadi kelompok 1 menganalisis tentang kasus bullying yang terjadi di Cilacap. Nah, jadi dari peristiwa itu kita bisa belajar kalau membuli, menghina, meledek orang lain itu nggak boleh dilarang karena itu merenggut atau mengambil hak asasi seseorang. Itu bisa dipelajari buat kita. Juga jangan sampai di kita ada orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Jauhkan dari kita sifat membuli, sifat egois, sifat sombong dan lain sebagainya karena itu tidak baik, ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yaitu tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang kami ambil dari kasus pembunuhan Nenden di Villa Pangalengan, tepatnya di daerah Bandung. 4 poin yang upaya penegakan hukum yang dilenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama ada Komisi Perlindungan Anak, yang kedua ada pembentukan Komnas HAM, dan yang ketiga ada pembentukan Pengadilan HAM, dan yang terakhir pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan kepada Perempuan. Untuk poin pertama yaitu kronologis kejadian. Pada Minggu tanggal 24 September 2023 ditemukan seorang wanita meninggal dunia di villa yang berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Nilai Pancasila yang dilanggar. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya penegakannya yaitu atas perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP
kami lapisi dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan poin-poin yang tadi. Nah, di sini terdapat kesimpulan dan juga kata-kata. Kita sebagai manusia tidak boleh mempunyai dendam terhadap orang lain. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita saling membutuhkan antara satu sama lain. Dan ingat, dalam agama itu sudah tertera bahwa membunuh orang itu sudah tidak diperbolehkan. Yang terakhir, di sini kami menitipkan kata-kata, perbaikilah dirimu, maka orang akan memaafkan dengan sendirinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tadi kelompok 2 itu membahas tentang pembunuhan seorang perempuan yang terjadi di Villa di Bandung ya. Benar sekali, karena kenapa di sana? Karena mereka itu ada mengedepankan nafsu gitu ya, dan menyampingkan pikiran, perasaan gitu ya. Jadi tanpa segan si pasangan membunuh wanita lawan jenisnya karena ada rasa cemburu. Nah, pelajarannya untuk kalian sebagai para perempuan supaya tidak sembarangan untuk memilih pasangan. Jangan sembarangan menentukan laki-laki misalnya diajak kemana kalian mau ya. Kami di sini dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan terkait kasus pembunuhan antara ibu dan anak di daerah Subang. Upaya penegakan HAM telah dilaksanakan oleh pemerintah mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu Komisi Perlindungan Anak. Peristiwa pembunuhan Tuti dan Amelia Mustika Ratu terjadi pada 2021 silam. Pelaku utamanya membunuh dikarenakan persoalan keuangan. Yayasan pendidikan yang dikelola bersama para korban. Baik, untuk nilai Pancasila yang dilanggar dari pembunuhan ibu dan anak di Subang termasuk nilai Pancasila nomor 2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga nilai agama. Upaya penanganan hak asasi manusia. Pelaku pembunuhan yang berjumlah 5 orang termasuk suami korban dan tersangka lainnya. Jadi kesimpulannya terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ialah pembunuhan yang terjadi karena rasa dendam terhadap dendam yang ada pada seseorang. Pembunuhan yang terjadi di Subang menjadi salah satu contoh kasus atau pembuktian pelanggaran hak asasi manusia di mana pelaku akan dijerat pasal 104 ayat 1 yaitu selama 15 tahun penjara atau seumur hidup. Di sini terdapat poster di mana di sana tercantum patuhilah peraturan HAM yang ada, utamakan kebersamaan dan jauhilah keegoisan karena manusia adalah makhluk sosial. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagus ya, tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menyajikan dan meneliti kasusnya masing-masing. Ada yang perundungan, ada yang membunuh karena dendam dan lain sebagainya. Semua itu bisa kita jadikan pembelajaran supaya kita bisa lebih hati-hati dan mawas diri. Apalagi di zaman sekarang, zaman canggih, segala sesuatu bisa terjadi gitu ya. Untuk kelompok 3, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia yang kita ambil dari kasus pencabulan guru pramuka di Surabaya. Perilaku terdakwa kepada murid-murid binanya dilakukan dalam waktu cukup lama, yakni sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019. Baik, poin kedua yaitu penyebab terjadinya kasus tersebut yaitu karena dia pernah menjadi korban pelecehan. Ia mengatakan pencabulan itu karena dirinya juga pernah dilecehkan secara seksual. Nilai Pancasila yang dilanggar yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu nilai Pancasila yang dilanggar oleh pelaku adalah sila kedua karena pelaku melakukan kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak ini. Pengadilan Negeri Surabaya sependapat dengan tuntunan jaksa tentang hukum kebiri kimia bagi pembina pramuka yang mencabuli 15 anak. Kesimpulan dari kasus pembulian pembina guru pramuka yaitu pencabulan merupakan perbuatan yang merendahkan dan akan mengganggu
kesehatan psikis atau fisik seseorang dan dapat merusak masa depan seseorang. Maka kita harus lebih berhati-hati dalam bergaul dengan orang lain karena terkadang orang kita anggap baik adalah musuh kita sendiri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok terakhir ya, yang sudah menyajikan materinya tadi berhubungan dengan pembunuhan atau pencabulan seorang guru atau pembina pramuka. Jadi benar tadi ya, jangankan orang biasa gitu, seorang guru pun, seorang yang memiliki edukasi pun bisa melakukan kejahatan. Jadi kita harus hati-hati. Gitu ya. Tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 luar biasa sekali. Bapak bangga kalian sudah bagus memaparkan materinya. Kemudian tadi juga memunculkan poin-poinnya, kronologisnya, kemudian hukumannya dan lain sebagainya. Undang-undang atau Pancasila yang beberapa yang dilanggar itu sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, untuk kelompok 4 silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, barusan kalian sudah memperhatikan hasil analisis kelompoknya masing-masing. Luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya perhatikan. Ini kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan ke kalian, dari materi upaya penegakan hak asasi manusia, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Silakan. Terkait pembelajaran kali ini, yaitu penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, saya bisa mengambil pelajaran. Kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara yang demokrasi, terkait penegakan HAM, kita harus memastikan terpenuhnya kebutuhan dasar. Dengan memenuhi kebutuhan dasar, maka manusia bisa hidup lebih produktif, nyaman, tentram, dan aman. Jika suatu saat ada seseorang yang melanggar hak asasi manusia, maka kita sebagai warga negara Indonesia patut untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk bisa dieksekusi. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Benar ya, jadi ini ada tugas buat kalian. Tugas ini silakan kalian catat dan nanti kalian kerjakan. Ya, nanti kalian kerjakan. Minggu yang akan datang kita akan membahas tentang tugas dan materi selanjutnya. Nanti dicatat ya. Sebelum Bapak mengakhiri, silakan ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi upaya penegakan hak asasi manusia selain dari BB tadi. Silakan ada. Silakan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami cermati, yaitu kesimpulan dari upaya penegakan hak asasi manusia adalah bahwa perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat internasional. Upaya-upaya tersebut mencakup berbagai langkah seperti legislasi, lembaga penegak hukum, advokasi, pendidikan, dan pengawasan. Nah, dalam proses ini juga penting untuk menekankan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Sekian kesimpulannya. Benar sekali tadi yang disampaikan oleh Aing, bahwasanya mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu ada di tangan kita. Baik, yang tadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang, dan perlu kalian ketahui, minggu nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang hakikat demokrasi. Ini kita akan membahas apa itu demokrasi, hakikatnya seperti apa, dan bagaimana. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dari awal sampai akhir pembelajaran kita, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan semoga kita selalu bersemangat dalam belajar. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai.